Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah. Pertama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bulan Ramadan. Nikmat Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, ke mausimul khair, syahru siyam, syahru al-qiyam, wa syahru tilawatil Qur'an. Falhamdulillahi awalan wa akhiran. Insyaallah kita pada sore ini, pada kesempatan kali ini, sama-sama akan mudarasah. Kita akan membahas bersama tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Tentang keutamaan bulan Ramadan dan juga tentang keutamaan qiyamul Ramadan. Atau kalau misalkan waktu mencukupi, maka Ana akan membahas beberapa 4 poin, ya, 4 poin penting atau 4 poin besar, yaitu yang pertama tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, juga keutamaan qiyamul Ramadan, keutamaan musabaqah di bulan Ramadan dengan amal-amal salih, dan poin yang keempat, kalau masih ada waktu, kita akan membahas tentang hukum-hukum yang penting yang terkadang masih tersembunyi untuk sebagian manusia. Naam, taib. Telah sabit ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, bergembira, memberikan selebrasi kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Jadi ada beberapa keterangan yang kita dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya mau datangnya bulan Ramadan. Betul bahwa keterangan-keterangan yang ada bahwasanya Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan itu diperselisihkan antara dia derajat hadisnya sahih atau derajat hadisnya bermasalah. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, beliau menganggap hadis-hadis yang berkenaan dengan memberikan kabar gembira datangnya bulan Ramadan dari Nabi itu benar adanya. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa keterangan-keterangan yang demikian itu bermasalah dan lemah. Cuman yang perlu kita ketahui
bahwa ulama yang menganggap hadis tersebut lemah, ulama yang menganggap hadis tersebut lemah, mereka tidak melarang. Mereka tidak melarang untuk memberikan kabar gembira kepada orang lain dengan datangnya bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi sama sekali tidak masalah kalau ada orang bilang dulu di awal bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, atau misalkan sampai sekarang kalau ada orang bilang marhaban ya Ramadan. Ya, hal tersebut tidak bermasalah sedikit pun. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan ya kepada kita bahwa bulan Ramadan ini bulan yang dibukakan di dalamnya pintu-pintu rahmat, bulan dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggu setan-setan di situ ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Di malam pertama saja bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, falam yuglaq minha babun. Dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun pintu dari pintu-pintu surga di awal malam bulan Ramadan. Apalagi wa ghulliqat abwabu jahannam. Ditutup pintu-pintu jahannam. Falam yuftah minha babun. Dan tidak dibuka satupun dari pintu-pintu jahannam. Wa suffidatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Wa yunadi munadin. Dan selalu ada penyeru yang menyeru, ya bagiyal khairi aqbil. Wahai manusia yang menginginkan kebaikan, aqbil, maka lakukanlah. Ini waktunya. Wa ya bagiyal syarri aqsir. Dan wahai sekalian orang yang menginginkan keburukan, maka aksir. Jangan lakukan. Ini bulan Ramadan. Selalu ada yang menyeru seperti itu ya. Wa yunadi munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Terus kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar. Dan setiap malam, wadzalika kulla lailah. Dan di setiap malam bulan Ramadan, Allah membebaskan orang-orang ya, yang berada di neraka. Ya, orang-orang yang ada di neraka. Nah, ini kita lihat hadis yang sangat agung ini. Ya, hadis yang sangat agung bahwa kalau awal malam bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud? Ya. Apa yang dimaksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka pintu-pintu surga? Ketika para ulama kita sampai pada hadis ini, ya, mereka berselisih pendapat. Apa yang dimaksud dengan membuka pintu-pintu, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahanam. Mereka berselisih pendapat kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini beneran, ya, makna haqiqah, makna beneran, bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi beneran dibuka. Yang sekarang surga udah ada, neraka sudah ada pintu-pintunya juga. Nah di bulan Ramadan, berdasarkan hadis Nabi SAW ini, bahwa pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ini makna beneran. Ya, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, pintu-pintu
surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, itu makna kiasan. Ya, makna kiasan, metafor, makna majazi, kalau kata mereka. Kiasan untuk apa? Futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, itu bukan berarti pintu surga dibuka, tapi maksudnya adalah melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu dipermudah. Itu maksud dari makna kiasan futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu jannah. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu jahannam. Makna kiasannya maksudnya adalah melakukan keburukan di bulan Ramadan itu dipersulit, gitu ya. Itu dipersulit. Nah, jadi ini ada dua pendapat, dan wallahu taala a'la wa a'lam. Pendapat yang pertama itu lebih kuat. Karena ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bilang, ini beliau bilang dengan bahasa Arab. Ya. Dan bahasa Arab, ketika Nabi bilang futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ya dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu jahanam, ya maksudnya berarti pintu-pintu jahanam itu ditutup, gitu ya. Itu ditutup, gitu. Karena kaidahnya juga mengatakan al aslu fil kalami alal haqiqah. Ya. Hukum asal suatu perkataan harus dibawa kepada hakikatnya. Illa idza ta'azzar fayusaru ilal majaz. Kecuali apabila tidak mungkin dibawa kepada hakikat, baru suatu perkataan itu dibawa kepada makna kiasan, makna majazi. Nah, ini ya, makna kiasan, makna majazi. Barangkali ada yang mustawa 4 di sini atau mustawa 3 yang udah belajar balaghah gitu kan ya. Ada makna haqiqah dan ada makna majazi. Hukum asal sebuah perkataan itu haqiqah. Ra'aitu asadan. Saya melihat singa. Saya melihat singa. Hewan yang kita ketahui bersama. Kalau misalkan ra'aitu asadan fil masjid, ini baru nggak mungkin saya melihat singa beneran di masjid. Nah, baru dibawa kepada makna kiasan. Oh, singa di masjid adalah singa podium maksudnya ya. Orang yang berpidato dengan sangat baik gitu ya. Bisa bisa mengambil hati-hati para pendengar dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bilang futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam, ini alal haqiqah. Nah, terus apalagi wasuffidati syayatin, ya. Wasuffidati asyayatin, dan setan-setan dibelenggu, ya. Setan-setan dibelenggu juga demikian ya. Apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu? Ini para ulama kita ketika mereka sampai pada potongan hadis ini, wasuffidati syayatin, mereka berselisih pendapat. Setan apa yang dibelenggu? Seluruh syaitan atau sebagian syaitan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa syaitan yang dibelenggu itu di bulan Ramadan seluruh syaitan. Kenapa? Karena lihat redaksi hadisnya asyayatin, pakai alif lam, juga bentuk jama, menunjukkan keumuman seluruh syaitan tanpa terkecuali
di bulan Ramadan itu dibelenggu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa syaitan yang dibelenggu itu sebagian syaitan. Itu sebagian syaitan. Dan yang mengatakan dengan pendapat kedua ini, bahwa syaitan yang dibelenggu itu sebagian syaitan, mereka berselisih pendapat lagi, jadi dua perkataan. Sebagian syaitannya itu siapa? Di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa syaitan yang dibelenggu itu mustariqus sam'. Mustariqus sam'i. Syaitan-syaitan yang mencuri kabar di langit. Ini yang ada di surat Al-Jin ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yastami' mustariqus sam'. Ini jadi syaitan yang ditutup, yang di apa, yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah syaitan pencuri kabar dari langit. Pendapat yang kedua yang mengatakan yang dibelenggu itu sebagian syaitan. Syaitan yang dibelenggu itu maksudnya adalah al-maradatul atiyah. Al-maradatu al-atiyah. Syaitan yang marodah, atiyah. Syaitan kelas kakapnya gitu ya. Syaitan kelas kakap. Syaitan-syaitan yang senior. Ya. Syaitan-syaitan yang petinggi-petinggi syaitannya. Maradatus syayatin. Min kulli syaitanin marid. Ya. Syaitan-syaitan yang marodah. Nah, ini disebutkan di Al-Quran. Al-marodah. Al-atiyah juga. Fa'atau an amri rabbihim. Ya. Mereka kemudian atau. Bangkang ya. Membangkang kepada perintah Rabbnya. Nah, ya ini ya. Mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu pendapat yang pertama, bahwa seluruh syaitan tanpa terkecuali dibelenggu di bulan Ramadan. Karena keumuman hadis. Nabi bilangnya pakai alif lam. Asyayatin. Wasuffidatis syayatin. Di riwayat yang lain wasulsilatis syayatin. Gitu ya. Jadi umum. Semua syaitan di bulan Ramadan itu dibelenggu, diikat. Tidak berkuasa mereka. Nah, tidak berkuasa. Taib. Kalau begitu timbul nanti pertanyaannya. Pertanyaan yang timbul, kalau misalkan seluruh syayatin itu dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa ada sebagian orang yang masih melakukan kemaksiatan, perbuatan jelek gitu di Ramadan? Ada yang bisa jawab? Jangan-jangan anaknya nih yang ngomong. Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan maknanya seluruh syayatin itu dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa masih ada sebagian manusia yang melakukan kemaksiatan? Di bulan Ramadan masih ada pencurian. Di bulan Ramadan masih ada tipu menipu. Di bulan Ramadan masih ada apa? Minum khamar. Di bulan Ramadan masih ada perzinaan. Kenapa itu? Man yujib. Nah, jawabannya adalah, nah, ada jawaban? Silakan. Ustadz, karena syaitan dari kalangan manusianya tidak diikat. Jadi setan dari kalangan manusia aja.
Nah, baik. Ahsan. Baik. Yang lebih tepatnya adalah seluruh syaitan yang diikat tadi itu syayatin yang berada di luar diri manusia. Gitu ya. Yang di luar diri manusia. Adapun syaitan yang ada di dalam diri manusia, itu yang dibahasakan dengan qarin oleh Al-Quran. Qarin. Ya, syaitan qarin. Itu syaitan yang senantiasa, ya, syaitan yang senantiasa menyertai manusia. Maka syaitan qarin itu tidak diikat di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di malam hari dengan seorang istrinya. Ya, Ana lupa siapa ya, Maimunah atau yang lain. Nabi berjalan di malam hari dengan salah seorang istrinya. Kemudian ada sahabat, ya, yang menemui Nabi. Lalu para sahabat itu membuang pandangan mereka. Ya. Terus kata Nabi, innaha Maimunah, kalau nggak salah ya istrinya, ini wanita yang lagi bersamaku adalah Maimunah, kata Nabi. Para sahabat yang mendengar klarifikasi tersebut dari Nabi, mereka kaget, subhanallah. Ya, subhanallah ya Rasul, nggak mungkin kami berprasangka buruk kepadamu. Nggak mungkin engkau akan berjalan dengan seorang wanita, ya, bukan mahrammu. Ya, makanya sahabat bilang, subhanallah. Kemudian kata Nabi apa? Kata Nabi, inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Gitu kata Nabi. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di anak Adam di sebagaimana peredaran darah, majrad dam, sebagaimana peredaran darah. Ya. Dan ini kejadiannya di bulan Ramadan. Dan itu kejadiannya di bulan Ramadan. Maka ketika Nabi bilang inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa setan yang ada di dalam diri kita nih sekarang, yang menyertai kita selalu, itu dia nggak dibelenggu, gitu ya. Itu dia tidak dibelenggu. Ya. Makanya seseorang masih suka melakukan maksiat di bulan Ramadan ini, yaitu karena ada setan qarin. Ya. Kalau setan selain di luar tubuh manusia itu dibelenggu semuanya. Nah, baik, itu hadis. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Nabi SAW pernah bilang, ja'akum syahrul Ramadan. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul barakah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan ini bulan keberkahan. Ya. Bulan Ramadan ini bulan keberkahan. Begitu ya. Jadi kalau kita mau bilang bulan Ramadan itu bulan keberkahan, nggak masalah. Itu boleh. Bahkan Nabi juga bilangnya kayak gitu. Dan kalau kita mau bilang bulan Ramadan itu bulan ampunan, juga nggak masalah. Karena Nabi SAW tadi bilang di setiap malam Allah membebaskan penghuni-penghuni neraka. Berarti bulan Ramadan ini bulan magfirah, bulan ampunan. Maka tidak masalah. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mensifati bulan Ramadan dengan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu tidak masalah. Gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan kita mau mensifati bulan Ramadan dengan sifat-sifat yang tidak ada di Al-Quran dan Al-Hadis? Contoh misalkan bulan Ramadan adalah bulan apa? Bulan
apa ya? Misalkan kalau yang paling terkenal bulan Ramadan adalah Ramadan Karim, gitu ya. Syahrun Karim. Nah, Karim ini nggak kita dapati di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan itu dikasih sifat dengan Karim. Tapi boleh atau enggak? Maka jawabannya adalah sifat-sifat yang kita lekatkan untuk bulan Ramadan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu ditinjau. Tinjauannya adalah kalau sifat-sifat itu tidak bermasalah, maka nggak masalah. Tapi kalau sifat-sifat tersebut bermasalah, maka nggak boleh. Kita ke kasus Ramadan Karim misalkan kan ya. Ini banyak ini di kita yang bilang Ramadan Karim. Maka kita harus dudukkan masalahnya. Ini Karim ini apa artinya? Ya, Karim ini apa artinya? Kita telaah sekarang. Yang udah belajar sorok ini mustawa berapa? Mustawa 3 sama mustawa 4 ya. Karim wazannya apa ini? Fa'ilun Ustaz. Hasan, Masya Allah. Yang dari syariah yang jawab ya. Karim ini wazannya adalah fa'il. Fa'ilun. Dan kalau kita mau cek di buku-buku sorof, fa'il yang kayak gini ya, fa'il, yang wazan fa'il itu kadang dia isim fa'il, itu dia kadang isim maf'ul. Gitu ya. Fa'il, ingat apa aja yang contoh fa'il. Rahim misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi contohnya misalkan rojim. Gitu ya. Rojim. Nah yang masuk ke wazan fa'il itu terkadang maknanya isim fa'il. Isim fa'il itu berarti subjek ya. Berarti kalau karim, kalau kita bilang karim, yang memuliakan. Berarti kalau kita bilang Ramadan Karim, Karimnya maknanya isim fa'il, berarti bulan Ramadan bulan yang memuliakan. Taib. Atau kadang fa'il, ya, fa'il itu maknanya adalah isim maf'ul, objek. Berarti kalau bulan Ramadan, bulan Karim, kalau Karim maksudnya isim maf'ul, berarti bulan yang dimuliakan. Ya, bulan yang dimuliakan. Maka berarti gimana nih? Mana yang boleh? Kita boleh nggak bilang Ramadan Karim? Dan kalau boleh, dengan makna yang isim fa'il atau isim maf'ul atau boleh dua-duanya? Bisa jawab sekarang? Mana interaktif? Yang boleh adalah kalau kita bilang Ramadan Karim bermakna isim maf'ul. Gitu ya. Boleh kita bilang Ramadan Karim, tapi kita maksud Karim adalah bukan orang yang memuliakan, tapi yang dimuliakan. Karena tadi sekali lagi, Karim itu maknanya bisa dua. Bisa isim fa'il yang memuliakan, atau bisa isim maf'ul jadinya mukram yang dimuliakan. Gitu ya. Nah untuk bulan Ramadan, kalau kita mau bilang Ramadan Karim, maksudnya adalah yang dimuliakan, itu boleh. Karena memang demikian. Walaupun Karim ini nggak ada di Al-Quran dan Sunnah, tapi emang benar dia dimuliakan. Kenapa dimuliakannya? Dimuliakannya karena dia syahru Ramadana alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kira-kira kalau bulan itu bulan diturunkannya Al-Quran, apakah enggak dia lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain? Gitu ya. Maka itu betul. Tapi yang masalah adalah kalau kita bilang Ramadan Karim, maksudnya adalah bulan yang memuliakan,
ya, bulan yang memuliakan orang lain gitu ya, maka ini makna yang salah. Karena yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ramadan itu dia tempat aja, waktu. Nggak bisa memuliakan. Allah yang menjadikan dia mulia gitu ya. Nah, baik. Ya, kita harus pahami ya. Jadi kalau misalkan ada sifat-sifat lagi, misalkan bulan Ramadan adalah bulan diskon, ampunan gitu ya, atau apa gitu ya, bisa kita timbang sekarang, eh, itu namanya benar atau enggak. Maksudnya didukung enggak oleh dalil-dalil yang lain, maknanya. Kalau didukung, walaupun dia enggak ada di Al-Quran dan Sunnah, boleh kita sifati Ramadan dengan sifat tersebut. Ya, tapi kalau tidak didukung dengan dalil-dalil yang lain, itu yang bermasalah. Nah, tadi kata Nabi SAW, Ja'akum syahru Ramadan, syahru barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu syahru barakah. Ya, syahru barakah. Yagsha kumullahu fihi. Ya, yagsha kumullahu fihi. Allah yagsha. Allah meliputi kalian. Allah meliputi kalian di bulan itu. Meliputi apa? Ditafsirkan oleh Nabi setelahnya, kata Nabi, fayunzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibud du'a. Itu ya. Allah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, yunzilur rahmah. Ya. Allah turunkan rahmat. Terus, wa yahuttul khataya. Allah menghapuskan kesalahan. Ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba. Apalagi yang ketiga, wa yastajibud doa. Dan Allah mengabulkan doa. Subhanallah. Dan Allah mengabulkan doa. Terus kata Nabi, yanzurullahu ila tanafusikum fih. Allah akan melihat ya, berlomba-lombanya kalian. Syuf ya. Allah melihat lomba-lombanya kalian dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalau udah dilihat diapain sama Allah, fayubahi bikum malaikatah. Ya. Fayubahi bikum malaikatah. Lalu Allah akan bangga-banggakan hamba-hambanya yang berlomba-lomba di bulan Ramadan ini. Allah akan banggakan di sisi siapa? Di sisi malaikatnya. Maka terus kata Nabi SAW, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah kepada Allah. Perlihatkanlah kepada Allah dari diri-diri kalian kebaikan. Yuk sekarang ya. Kalau mau memperlihatkan kebaikan, ini waktunya. Bulan Ramadan ini. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Nabi, فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ. Orang yang celaka, kata Nabi, sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Itu orang yang celaka ya. Orang yang merugi. Ya. Nah, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan amal kebaikan yang banyak di bulan ini, bulan Ramadan. Dan kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma, udah hafal ya? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Terus kata Nabi, wa man qama
ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi gini, barang siapa yang saum Ramadan imanan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dosa-dosa dia ya, yang telah berlalu. Waman qama, dan barang siapa yang sholat tarawih, qama Ramadan. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan. Qiyamul lail bulan Ramadan tarawih. Barang siapa yang tarawih imanan wahtisaban, maka akan diampuni juga baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Terus kata Nabi, waman qama lailatal qadri, dan barang siapa yang salat qiyamul lail, salat tarawih di malam Lailatul Qadar, ya, di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, kita lihat di sini ada 3 amalan. Ya. Kita lihat di sini di hadis Nabi SAW ini ada 3 amalan yang Nabi jadikan keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, 3 amalan ini, ya, 3 amalan ini, yang pertama tadi saumu Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan. Amalan yang keduanya adalah qiyamu Ramadan. Salat tarawih di bulan Ramadan. Amalan yang ketiganya adalah qiyamul lailatul qadri. Salat tarawih di malam Lailatul Qadar. Ini 3 amalan. Semuanya pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni dosa yang telah berlalu, dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi ada syaratnya, ada 2 syarat. 3 amalan ini akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama imanan. Beriman. Ya, beriman tentang apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala puasa. Ya, dia beriman, meyakini betul bahwa puasa ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, imanan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Wahtisaban. Ya. Syarat yang kedua adalah ihtisaban. Ya. Mencari apa? Pahala. Menginginkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya. Ada 3 amalan. Pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, tapi harus terpenuhi 2 syarat, imanan wahtisaban. Naam, imanan wahtisaban. Dan tadi Nabi bilangnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dosa apa yang diampuni dengan puasa, dengan tarawih pada malam Lailatul Qadar? Dosa apa yang akan diampuni? Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama kita. Pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, ya. Dan ini adalah pendapat yang sahih insyaallah, bahwa yang diampuni itu adalah shaghair, dosa-dosa kecilnya. Kalau kabair, dosa-dosa besar tidak diampuni.
Karena kalau kabair itu dia bisa diampuni hanya dengan taubat. Ya, hanya dengan taubat. Nah, ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama kita bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus taubat. Gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau yang berpendapat bahwa dosa yang diampuni itu dosa shaghair dan kabair. Dosa shaghair dan kabair. Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar semuanya. Ya. Cuman ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua ini sebenarnya akan menjadi pendapat yang kuat apabila kita tidak mendapati ijma, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar. Beliau mengatakan telah terjadi ijma di kalangan para kaum muslimin bahwa kabair tidak diampuni kecuali dengan taubat. Gitu. Ya. Kalau nggak ada ijma itu, tadi pendapat Ibnu Taimiyah jadi pendapat yang kuat. Karena kan lafal hadisnya juga gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Umum juga ini. Diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Gitu kan ya. Cuman karena adanya ijma, dan ijma itu dalilnya bahwa dosa besar mah hanya bisa diampuni oleh taubat, maka keluarlah dia dari keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, uh, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 5-an Ustaz. Baik. Nah, kita lanjut nanti ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Gitu ya. Kullu amali ibni Adam lahu. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Terus illa siyam. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kini kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsinya, kullu amali bani Adam lahu. Seluruh, ini hadisnya Bukhari Muslim ya. Hadisnya Bukhari Muslim, sebagaimana tadi man qama ramadhana atau man shoma ramadhana, itu juga hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang kedua tadi yang apa tuh, yang ja'akum syahru Ramadan syahru barakah, itu hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamu Al-Kabir. Nah, sama ada satu hadis lagi yang apabila malam bulan Ramadan tadi ya, itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, itu juga hadisnya hadis Bukhari Muslim. Nah, ini hadis yang keempat berarti ya yang kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Yaqulullahu azza wa jal, Allah bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Kullu amali ibni Adam lahu. Ya. Yaqulullah, nah sebelumnya lupa ya. Yaqulullahu azza wa jal. Ini kalau ada kayak gini, yaqulullahu azza wa jal, Allah yang berfirman, ini yang dinamakan dengan hadis qudsi. Ya, hadisun qudsi. Ini penamaan belakangan.
Atau kalau penamaan salaf kita dulu menamakan hadis ini dengan hadisun ilahi atau hadisun rabbani, gitu ya. Jadi ada 3 penamaan ini untuk hadis yang modelnya kayak gini. Hadisun qudsi, ini yang terkenal di kalangan kita, orang-orang belakangan ya. Yang lebih sempurnanya adalah dia dinamakan dengan hadisun ilahi atau hadisun rabbani. Nah, apa Allah bilang di sini? Kullu amali bni Adam lahu. Seluruh perbuatan anak Adam miliknya. Maksudnya disandarkan kepadanya. Gitu ya, disandarkan kepadanya. Seluruh amalan itu disandarkan kepadanya. Kalau kita sholat berarti sholat kita ya. Kalau kita melakukan sedekah berarti ya sedekah kita. Kalau kita melakukan umrah kita. Kita melakukan haji kita, gitu ya. Kata Allah, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Di hadis ini Allah bilang satu kebaikan bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu pahalanya dikalikan 10. Kita melakukan satu sholat, 1 rakaat dikalikan 10. Doang cuman sampai 10? Enggak. Kata Nabi, ila sab'i mi'ati di'fin. Kata Allah ya. Ila sab'i mi'ati di'fin. Bahkan terus dilipatkan sampai 700 kali lipat. Doang sampai 700 kali lipat. Di riwayat yang lain, selain hadis ini, Allah melanjutkan, ila ad'afin kathirah. Ila ad'afin kathirah. Sampai ke kelipatan-kelipatan yang banyak, gitu ya, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Maka ikhwah dan akhwat, kita tahu dari hadis ini bahwa kebaikan, yang namanya kebaikan itu pasti dilipat gandakan. Dilipat gandakannya gimana? Dilipat gandakannya ada 2 macam. Yang pertama, dilipat gandakan yang pasti, ya, yang pasti. Pelipat gandaan yang pasti itu adalah tadi, satu kebaikan dikalikan 10. Semakin ikhlas, semakin mutaba'ah, bisa jadi dikalikan sampai 700 kali lipat. Itu tad'ifun muqayyad namanya. Dilipat gandakannya ada batasannya, 10 sampai 700. Tapi ada juga tad'if yang kedua, itu tad'ifun mutlak. Tad'ifun mutlak. Pelipat gandaan yang mutlak. Berdasarkan riwayat yang lain, ila ad'afin kathira. Semakin besar keikhlasannya, semakin besar mutaba'ah ittiba'nya kepada Nabi SAW, maka semakin besar pula pahalanya, gitu ya. Jadi yang jadi yang jadi tolok ukur adalah amalan hati. Semakin besar kadar keikhlasan kita, semakin takut, semakin berharap, semakin cinta, maka semakin besar pula pahalanya. Gitu ya, semakin besar pula pahalanya. Nah, tayyib, tadi kata Nabi SAW, satu kebaikan tuh dikali 10 sampai 700, di riwayat yang lain, sampai berkali-kali kali lipat. Terus kata Allah, illa siyam. Kecuali siang. Kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li. Ini penting ya. Fa innahu li. Kecuali puasa itu untukku.
puasa itu dinisbatkan kepadaku. Kalau ada orang puasa, ini puasanya Allah. Gitu. Kalau orang sholat dinisbatkan kepadanya, ini sholat kita, sedekah kita. Kecuali puasa, maka itu puasanya puasa Allah. Ini maksud dari firman Allah, fa innahu li. Terus kata Nabi, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan membalas, ya, dan aku yang akan membalasnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat ya, illas siyam fa innahu li, kecuali amalan siam, kecuali amalan siam, fa innahu li, maka siam itu dinisbatkan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dinisbatkan kepadaku. Ini kenapa? Para ulama kita nyari tahu kenapa mereka membawakan, menawarkan kenapanya kepada kita, ya. Kenapa kok puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh At-Talaqani dalam kitabnya Hadzairul Quds. At-Talaqani dalam kitabnya Hadzairul Quds, ini bukunya belum tercetak sampai sekarang, ya. Dia masih ada bukunya tapi masih bentuk manuskrip, masih bentuk makhtutah. At-Talaqani, beliau menyebutkan dalam kitabnya Hadzairul Quds lebih dari 50 perkataan. Ya, menyebutkan lebih dari 50 perkataan. Kenapa? Perkataan para ulama maksudnya, ya. Beliau menyebutkan 50 perkataan ulama kenapa siam itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dari 50-an perkataan ini, ya, 50-an perkataan ini itu diperas oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan juga diperas oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, menjadi dari 50 perkataan yang banyak itu intinya adalah 2 sebab, ya. Intinya adalah 2 sebab kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Alasan yang pertama, kenapa puasa dinisbatkan kepada Allah? Karena puasa itu sirrun khafi bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah sirrun khafi, perbuatan yang khafi, tersembunyi antara seorang hamba dan Rabb-nya. Nah, antara seorang hamba dan Rabb-nya. Alasan yang kedua, kenapa puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ketika puasa itu seorang hamba yukhallis min hawa. Dia membersihkan hawa nafsunya. Ya, membersihkan hawa nafsunya. Dan mencurahkan kecenderungannya itu kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, ya, karena 2 sebab ini, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Al-Qurtubi dan Ibnu Rajab, karena 2 alasan inilah puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa siyam fa innahu li. Kita udah tahu sekarang, ya, kenapa Allah bilang fa innahu li, karena 2 sebab itu. Terus Allah lanjutkan, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala siam. Aku yang akan memberikan pahala siam. Maksudnya tanpa ada batasan. Itu kan, kalau tadi sebelum hadis ini kan, sebelum potongan ini
satu kebaikan itu bisa 10, bisa lagi 700 gitu ya. Tapi kalau puasa enggak, bukan kayak gitu aturannya ya. Puasa itu pokoknya hak Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 10? Allah bilang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Orang-orang yang bersabar, pahala mereka itu tanpa ada batasnya, subhanallah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Dan salaf kita ketika menafsirkan ayat ini innama yuwaffas sabiruna, itu mereka tafsirkan dengan innama yuwaffas shaimuna, gitu ya. Karena saum itu kan butuh sabar. As-saum itu butuh as-sabar. Nah, tapi makanya Allah yang akan langsung balas pahala puasa kita, gitu ya, balas puasa pahala kita. Cuman ya, yang perlu kita perhatikan ketika Allah bilang fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, kalau puasa itu dinisbatkan kepadaku dan aku langsung yang akan memberikan pahala, yang perlu kita perhatikan adalah perkataan Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini, puasa yang kata Allah fa innahu li, puasa yang disandarkan kepada Allah itu asyamus salim minal ma'asi. Puasa yang bersih dari kemaksiatan. Itu yang kata Allah fa innahu li wa ana ajzi bih. Tapi kalau misalkan ketika puasa kita masih melakukan kemaksiatan, ketika puasa kita cuman puasa makan minum aja, belum puasa maksiat, maka puasa seperti itu nggak bisa kita carikan dalil kemudian fa in illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Enggak, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, itu puasa yang salim minal ma'asi. Dia puasa yang terbebas dari kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Terus lanjutan hadisnya kita tutup ya. Masih banyak poin yang belum kita bahas, cuman alhamdulillah ala kulli hal, kata Allah di sini taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan meninggalkan syahwatnya, maksudnya dia meninggalkan jima. Ya, dia meninggalkan jima. Jadi dia tidak mendatangi istrinya, itu ya, meninggalkan jima. Ini yang dimaksud dengan taroka syahwatahu. Taroka syahwatahu. Ya, jadi yang membatalkan puasa itu jima. Ya. Dan yang mengeluarkan mani. Karena kata Allah di sini taroka syahwatahu. Taroka syahwatahu. Dari mana kita tahu syahwat di hadis ini maksudnya adalah jima? Dari hadis Nabi yang lain. Dan dia di antara hadis di Arba'in An-Nawawiyah, ketika Nabi bilang setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap tasbih sedekah. Kemudian kata Nabi, dan ketika kalian berjima aja itu sedekah, gitu kan, itu kebaikan. Terus kata para sahabat, apa dia bilangnya? Ayati ahaduna syahwatahu. Tuh lihat. Ayati ahaduna syahwatahu walahu ajrun. Apakah seseorang dari kita apabila dia mendatangi syahwatnya, maksudnya jima kan tadi, apabila dia mendatangi jima kemudian dia diberikan pahala, terus kata Nabi iya. Ya iya. Maka dari hadis itu kita pahami hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan syahwat itu meninggalkan jima.
Ya, jadi yang membatalkan puasa itu jima dan semua hal yang mengeluarkan mani, atau yang kalau keluar mani gitu ya. Tapi kalau keluar madhi itu nggak membatalkan puasa. Nah, tapi masih banyak sebenarnya poin yang ingin dibahas, cuman kita cukupkan ya sampai sini. Kalau kata peribahasa orang Arab itu yakfi minal qiladati ma ahata bil unuq. Ya, cukuplah kalau mau pakai apa qiladah, eh, perempuan apa qiladah, lupa. Perhiasan perempuan ini yang dipakai di leher apa namanya? Kalung. Nah, cukup kalau mau pakai kalung ma ahata bil unuq. Itu yang apa namanya? Yang meliputi leher aja gitu ya. Kalung jangan pakai di seluruh badan. Nah, cuman memang kita masih banyak poin yang belum dibahas. Tapi tadi semoga yang sedikit ini bermanfaat dan juga yakfi minal qiladah ma ahata bil unuq. Ada tanya jawab enggak ini? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan pembahasannya. Nah, cukup ya? Ya, cukup mungkin Ustaz. Nah, Masya Allah. Ahlan sahlan Ustaz. Ahlan Ustaz. Izin ikutnya. Fadal Ustaz. Baik, kita cukupkan. Ustaz Hafiz mau ada tambahan Ustaz? Mungkin tambahannya pada teman-teman mahasiswa untuk jangan lupa menulis rangkumannya dan dilaporkan ya melalui link yang sudah diinformasikan, yaitu link Gform, Ustaz. Jadi agar sebagai bukti bahwa teman-teman ini menyimak dan ada hasil yang mereka ringkas yang mereka tangkap dari daurah ini. Mudah-mudahan berfaedah. Begitu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, berarti gitu ya teman-teman, kita cukupkan sampai sini. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Oh iya.